Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'ina wa abta'ina wa absa'in. Amma ba'd. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ilahi anta maqsudi wa ridhoka matlubi. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Faslun fi arkanis shaumi ing dalam mertelakan pira-pira rukune puasa. Di mana rukun adalah sesuatu yang dilaksanakan di dalam puasa atau kewajiban yang dilaksanakan di dalamnya. Sedangkan syarat mengingat sesuatu yang telah lewat adalah kewajiban-kewajiban yang harus ada sebelum melaksanakan puasa. Arkanuhu ti pira-pira rukune puasa iku salah satu asya telu pira-pira perkara. 3 rukun puasa yang harus dilaksanakan. Dirupane telu niatun sewiji niat. Niat itu adalah kata hati. Sedangkan diucapkan di dalam mulut hanya bagian untuk menarik hati, untuk mengkonsentrasikan hati agar hati itu bisa berkata-kata. Wa talafudzu biha sunatun. Kita tahu semuanya bahwa niat adalah kata hati qasdu syai'in wa mahaluha fil qalbi. Ya, kata hati yang perkataan itu bertempat di dalam hati. Wa talafudzu biha sunatun. Sedangkan melafalkan niat ini adalah bagian daripada kesunatan supaya bisa menarik hati itu agar bisa berkata-kata. Ule niat lailan ing dalam waktu bengi. Ini keanehan di dalam rukunnya puasa. Kita bahas bahwa rukun adalah sesuatu yang harus dilaksanakan di dalamnya. Tetapi di dalam niat puasa, belum puasa sudah niat. Belum puasa sudah niat duluan. Niki khusus di dalam puasa, niat itu ditabyidkan atau diinepkan atau dijatuhkan sebelum fajar. Niki ngilate nggih karena lingusri ikhtiraziha. Karena susahnya menjatuhkan niat di awal berpuasa. Kita ketahui bahwa berpuasa itu adalah waktunya diawali dari mulai terbitnya fajar shadiq. Maka menjatuhkan kata hati atau niat pada saat awal shadiq, awal fajar shadiq ini sangat sulit sekali bagi orang-orang awam. Karena kesulitan inilah la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Maka niat itu dijatuhkan sebelum fajar. Lah menjatuhkan niat sebelum fajar ini disebut dengan tabyid. Maka persyaratan niat itu yang pertama tabyid, yaitu menjatuhkan sebelum fajar. Yang kedua tikror, berulang-ulang, ya, berulang-ulang. Yang ketiga ta'yin, menentukan wajib atau sunatnya puasa. Berdasarkan sebuah hadis, man lam yubayyid asyama qoblal fajri falasyamalah. Sopo sing ora yang nginepaken niat atau tidak niat saat durunge fajar, maka dianggap tidak ada puasa. Hadis An-Nasai. Sedangkan hadis Abu Dawud yang tertulis dalam hadisnya 2454, man lam yujmi. Kalau tadi man lam yubayyid, yang ini man lam yujmi asyama qoblal fajri falasyamalah. Kesananya sama. Ya maknanya ya menjatuhkan niat sebelum fajar yang disebut dengan tabyid. Ini untuk puasa Ramadan. Untuk puasa Ramadan. Kalau puasa sunat maka taswizu niyati shaumi ba'dal fajri. Diperbolehkannya niat berpuasa walaupun di pagi hari. Tapi qabla zawal. Tentunya
ditentukan sebelum tergelincirnya matahari. Berdasarkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim 1154. Hadis ini bermuara dari rawi Ummul Mukminin, istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Dewi Aisyah. Dakhala alayya an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad masuk ke rumah kami. Data yamin, dalam suatu hari. Faqala, kemudian ia bertanya, hal indakum sayun? Coro jenengan nggih. Ono panganan ora, Mbak? Bu, ada makanan enggak, Bu? Hal indakum ono to? Ono ing sandinge apa sayun sewiji-wiji? Fakulna, kemudian kita keluarga menjawab, la ya Rasulullah, boten Gusti. Setelah Nabi menanyakan, tidak ada makanan? Qala fa inni idzan suimun. Kalau demikian, aku berpuasa saja. Niki maknanya pun Nabi Muhammad melakukan niat puasa sunat di siang hari. Tapi untuk puasa sunat. Kalau untuk puasa fardu, dalilnya An-Nasai, man lam yubayyid as-siyama, siapa yang tidak niat di waktu malam, maka fala siyamalah, tidak ada puasa. Olehnya niat likuli yaumin, setiap dino. Ngindas safingi atau safingiyah, ini niat berpuasa dilaksanakan setiap malam, setiap hari. Artinya setiap hari, setiap malam, yang harinya itu berpuasa di dalam kitab Majmu'. Baik puasa itu puasa wajib atau selain wajib. Untuk selain wajib memang hukumnya cuma sunat, dijatuhkan setiap malam. Mula di dalam kitab Al-Muhni ngala qauli Qudamah, siapa yang melaksanakan niat borongan di awal puasa untuk 1 bulan, maka layasihu, puasanya tidak sah kecuali ila fi yaumil awal, kecoba tanggal 1 bulan Ramadan. Jadi kalau ada orang niat, saya niat puasa sekabiane bulan Ramadan tahun iki, maka yang sah hanya 1 hari saja di awal 1 bulan Ramadan. Maka karena wajib niat setiap hari, dilafalkan nawaitu somahuddin ngan ada ifar di sahri Ramadhani hadis sanati lillahi ta'ala. Aku berpuasa hari besok dari menggugurkan atau melakukan kewajibane bulan Ramadhane, inilah tahun. Kalau mau dibaca Ramadhani. Kemudian banyak tulisan dan banyak juga ucapan-ucapan yang diucapkan nawaitu somahuddin an ada ifardi sehari Ramadhana. Bagaimana pandangan nahwu? Ramadhani hadis sanati lillahi itu betul. Kemudian kalau nawaitu somahuddin an ada ifardi sehari Ramadhana hadis sanata, itu juga betul. Tapi jangan hadis sanati. Nawaitu somahuddin an ada ifardi sehari Ramadhani. Ini kedudukan Ramadhani dibasani walaupun isim ghairu munsharif, karena kedudukannya menjadi mudhof. Kalau sudah menjadi mudhof, maka kemunsorifannya sudah tidak munsharif lagi. Karena keisimannya sudah sangat dominan. Nah, wajur bil fatati malayam munsharif malam yudhof awyati pada al-surif. Saya ulangi, isim ghairu munsharif memang jernya ditandai dengan fathah selagi 1 belum menjadi mudhof, yang kedua belum kemasukan al. Sedangkan di sini Ramadhani menjadi mudhof, fi hadis sanati menjadi mudhof ilaih. Kalau sekarang mau dibaca dengan Ramadhana, maka konsekuensinya nawaitu somahuddin ngan ada ifardi sehari Ramadhana hadis sanata. Nawaitu somahuddin, aku berpuasa hari besok ngan ada ifardi sehari Ramadhana, saking mendatangi atau mengukurkan kewajibannya bulan Ramadan hari sanata di dalam tahun ini. Bukan Ramadannya tahun ini, tapi Ramadan di dalam tahun ini. Ini dari pandangan tata bahasa. Watarku muftirinan kaping pindone tinggal perkara kang batalaken puasa. Karena definisi as-saum atau puasa itu imsak, mengekang. Nanti kesempatan
Khusus pembahasan pembatalan puasa ini karena banyak. Di antaranya masuknya sesuatu ke lubang 5 ini harus diterangkan secara detail. Yang kedua muta, yang ketiga jima, terus kemudian keluar mani, haid, nifas, wilada, jabal ngakli, dan murtad. Insya Allah kesempatan setelah ini akan kami sampaikan. Mudah-mudahan bisa dimengerti. Zakiron haleeling, berarti kalau melaksanakan pembatalan puasa tanpa ingat atau dalam kondisi ia lupa tidak puasa, misal makan, minum, ia lupa bahwa ia sedang puasa, ia sedang puasa, makan tapi ia tidak ingat bahwa dirinya sedang puasa. Niki mboten batalaken puasa. Sebab panci piyambakipun menika mboten ingat, termasuk dari bagian rufingal kolamu. Jadi hukum itu diangkat, artinya tidak ada dosa baginya tak kala ia dalam kondisi lupa sampai ia ingat kembali. Mukhtaron hale permilih dewek, tidak ada paksaan dari unsur orang lain. Kalau sedang puasa kemudian ada yang menodong dengan mengancam nyawanya, kalau tidak makan maka ia akan dibunuh, maka apa yang ia lakukan, makan atau minum, ini tidak membatalkan puasa. Karena memang ancaman la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ghairu jailin tur ora bodoh, ma'dzurin kang den nguduri. Dia juga selain orang yang memang tidak tahu tentang ilmu agama. Kalimat tidak tahu atau bodoh ini bisa saja mu'alaf, baru masuk Islam, atau memang dia benar-benar bodoh. Tapi bodoh yang ma'dzur ini adalah bodoh yang memang tempat tinggalnya jauh daripada orang-orang yang tahu. Ya, jauh dari ulama, dia mencil mungkin atau hidup di daerah-daerah yang kurang informasi, sehingga ia tidak tahu bahwa memang makan sedikit atau minum sedikit ini membatalkan puasa. Atau yang lain lah, misal menelan ludah yang sudah tercampur dengan hal-hal yang lain, ini membatalkan puasa. Dan dia tidak tahu, maka ketidaktahunya ini adalah beralasan. Jadi tidak batal melakukan sesuatu yang membatalkan puasa karena ketidaktahuan yang beralasan. Waso imun lan pelaku utawa wong kang puasa. Jadi rukun puasa itu ada 3. Yang pertama kata hati atau niat, yang persyaratannya sudah tersampaikan. Yang kedua tidak melakukan hal-hal yang membatalkan puasa. Yang ketiga adalah pelaku puasa ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Amin.